Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang dibatalkan. Suatu hari Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda, dan pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Kisaslah pembunuh ayah kami sebagai had." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tukas Umar. Pemuda lusuh itu kemudian memulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, aku ikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan unta itu. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang lelaki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah. Segera aku cabut pedangku dan kubunuh ia, lelaki tua tadi. Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini. Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," sambung pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah had Allah di atasnya," timpal yang lain. Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda salih lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena khilaf kemarahan sesaat," ujarnya. "Izinkanlah aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayarkan diat atau tebusan atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin," sergah kedua pemuda masih dengan mata merah menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridha jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Laksanakanlah kisas atasku. Aku ridha dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan ikhlas. "Namun izinkanlah aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisas." "Mana bisa begitu," ujar kedua pemuda yang ayahnya terbunuh. "Nak, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Umar. "Sayangnya tidak ada, Amirul Mukminin." "Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Pemuda lusuh balik bertanya kepada Umar. "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari, tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menempati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seseorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku, wahai orang yang beriman," lanjutnya. Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi yang berkata. "Salman," hardi Umar marah, "kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalmu dengannya, ya Umar, dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab Salman tenang. Akhirnya dengan berat hati Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitu hari kedua, orang-orang mulai bertanya-tanya apakah si pemuda akan kembali, karena mudah saja jika si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman.
salah satu sahabat Rasulullah yang paling utama. Matahari hampir tenggelam. Hari mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Umar berjalan mondar-mandir menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh. Akhirnya tiba waktunya pengkisasan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak karena menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. Itu dia, teriak Umar. Dia datang menempati janjinya. Dengan tubuhnya bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin, ujarnya dengan susah payah. Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tanganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun. Terpaksa aku tinggalkan lalu aku berlari dari sana. Demi Allah, ujar Umar menenanginya dan memberinya minum. Mengapa kau susah payah sekali? Padahal kau bisa saja kabur dan menghilang, tanya Umar. Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi ksatria menepati janji, jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Umar berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, lalu kau Salman, mengapa maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal? Kemudian Salman menjawab, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau bertanggung jawab beban saudaranya. Hadirin mulai banyak yang menahan tangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak, saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa aku telah memaafkan saudara kami itu. Semua orang tersentak kaget. Kalian, ujar Umar, apa maksudnya? Mengapa kalian? Umar semakin haru. Kemudian dua pemuda menjawab dengan membahana, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Allahu Akbar. Pecahlah tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.